Salam. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal selebgram yang lagi viral nih. Seorang anak muda nih yang dipanggil Richard. Di video ini saya akan memperkenalkan kepada kita semua tentang siapakah sosok seorang Richard ini. Menurut informasi yang dikutip dari berbagai sumber, sosok Richard Theodore diketahui seorang pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Richard Theodore memiliki usaha di bidang kuliner dan kontraktor, salah satunya CEO Sambal Bakar Indonesia dan Summer Minibar dan perusahaan lainnya. Rich merupakan sapaan orang terhadap nama panggilan dari Richard Theodore. Ini juga merupakan seorang influencer yang memiliki ratusan ribu follower di Instagram @callmerich dan aplikasi TikTok @callmerich. Pria yang merupakan kelahiran 16 November 1995 ini lahir di Tangerang yang merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Richard Theodore menganut agama Kristen. Di Instagram, Rich suka sekali membagikan kesehariannya memiliki banyak sekali aktivitas seperti sebagai pembicara atau narasumber dan membuat konten di TikTok. Sementara dalam akun TikToknya, ia terpantau sering sekali membagikan konten-konten dengan tema berbagi dan membantu orang-orang yang kurang mampu. Lalu apa yang dia lakukan di Lembata di NTT? Halo semuanya, aku Doni Rapu. Dengan kerendahan hati di sini, aku mau minta maaf atas video aku bersama Bang Richard Theodore yang akhirnya memberikan kesan negatif sehingga banyak pihak yang merasa tersinggung atas kegaduhan yang terjadi. Tujuan aku dan teman-teman datang ke NTT adalah untuk membantu pembangunan sekolah di Lembata, salah satu daerah yang terkena dampak musibah badai Seroja beberapa waktu lalu. Sehingga kehadiran kami diharapkan dapat membantu mempercepat terrealisasinya niat baik. Setelah 4 hari di sana, tiket kepulangan kami di-cancel oleh maskapai sehingga kami harus mencari solusi agar tetap pulang sesuai jadwal. Akhirnya, beberapa dari rombongan harus pulang menyeberang pulau melalui kapal. Dan saat video diambil, itu kami berada di jam 4 pagi dengan kondisi kelelahan dan kecapean. Ketika itu, kita kelaparan dan mampirlah di sebuah warung untuk membeli snack. Saat itu yang membeli ada Bang Rich. Dan ternyata di situ Bang Rich HP-nya ketinggalan. Di situ nggak ada niat mau bikin konten tes kejujuran atau itu emang pure beneran ketinggalan dan lupa. Karena dikejar waktu, kami harus cepat menyeberang pulau lalu kurang lebih 200 meter dari pelabuhan. Bang Rich baru ngeh kalau HP-nya tuh tertinggal di warung. Dia panik, lalu aku spontan bikin video karena Bang Rich orangnya humoris dan kita semua tahu di dalam kapal itu kita lagi bercanda. Dan kita yang ada di kapal kayak ketawa dengan sikap dia yang panik itu. Itu menurut aku salah karena bukannya aku membuat tenang, malah bikin dia makin panik dengan aku videoin dia. Saat itu kita lari-lari dari pelabuhan ke warung dan Bang Rich tanya soal HP dan ternyata masih tergeletak di toples. Aku inget Bang Rich itu masih panik dan kayak ngeblank gitu. Karena yang aku tahu Bang Rich itu udah coba telepon ke HP-nya tapi nggak ada yang ngangkat. Sehingga mungkin bikin dia panik dan muncullah prasangka-prasangka negatif itu. Harus digarisbawahi kalau itu bukan konten tes kejujuran dengan sengaja ninggalin HP. Dan hanya video yang aku rekam secara spontan dan aku jadikan konten tanpa berpikir panjang dan dampaknya. Selain itu, aku juga tidak berkomunikasi dengan meminta izin dahulu ke Bang Richard kalau aku membuat video tersebut. Pada kesempatan kali ini, aku Doni Rapu selaku pembuat video mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Semoga atas kesalahpahaman yang menimbulkan kegaduhan ini tidak menghalangi niat baik kami dan teman-teman semua untuk terus membantu anak-anak NTT, korban badai Seroja untuk memiliki sekolah baru yang aman. Karena bagaimanapun juga, tujuan niat baik kami datang untuk membantu pembangunan sekolah, tidak ada niat lain. Dan buat teman-teman yang menyayangkan sikap Bang Richard soal terima kasih, aku punya video, sebenarnya Bang Richard itu ngomong makasih ketika dia pergi, tapi memang suaranya gak kedengaran. Ini videonya ya. Saya kemasuk. Oh ya udah. Jadi karena Bapak jujur, ini kita ada rezeki apa ya? Karena Bapak jujur, ini kita ada. Ini aku mau minta maaf dan semoga ini jadi pelajaran buat aku juga untuk lebih hati-hati dan aware dalam membuat video atau konten. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oke, beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena bapak tua orang NTT dan ada kalimat bilang mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada dari NTT, be baper, jadi be mau respon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung dari bapak tua juga
Oke, jadi beta cuma mau menyampaikan beberapa hal yang menurut beta masih kurang di video klarifikasi yang tadi. Jadi beta mau kasih tahu biar nanti kalau misalnya Kak Richard meminta maaf, dia juga bisa minta maaf soal yang lain ini, hal-hal yang beta merasa ada kurang. Ini biar tulis. Pertama, bukan masalah makasih aja yang lupa sonde. Yang turns out lu bilang kalau misalnya bilang makasih cuma nggak ke highlight, nggak kedengeran. Tapi masalah selalu bilang bapak tuh sonde tulus, terus besok HP-nya mau dijual, sama bapaknya sengaja sonde kejar. Nah, itu semua adalah tuduhan. Walaupun lu bilang itu prasangka yang disebabkan mesin telepon tidak diangkat, tapi di balik itu semua di Bosong video itu bukan prasangka. Itu sudah jadi kesimpulan Bosong omong kalau bapaknya tidak jujur dan tidak tulus mau balikin HP. Itu tuduhan. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal itu. Terus nomor 2, Kak Doni bilang Kak Doni tidak minta Kak Richard punya consent untuk bikin video dan diupload kan? Jangan lupa untuk minta maaf dengan bapak tua juga, karena lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu uploadin dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang soalnya pintar, orang lihat dia baju di warung bilang, weh, om, lu tuh pencuri HP ya. Lu bayangkan, jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu dan ada niat-niatnya pastilah. Makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu. Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada indikator mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini Bapak dalam video, Besong bilang dia sana jujur, secara tidak langsung Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, oh itu kesimpulan yang datang dari Besong kata-kata dalam video. Jadi minta maaf ya soal itu, karena itu bikin baper. Bosong lagi di tanah NTT, tapi Bosong mau tes-tes kejujuran orang NTT yang menurut beta, buat apa? Aneh. Kayak, buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kau? Jadi inilah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all from me. That's all. Mati yo. Gue Richard, gue minta maaf atas kegaduhan video yang baru-baru ini timbul di TikTok, Instagram, dan Twitter. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan orang-orang NTT. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan Pak Asman dalam video gue, yang berkata bahwa orang NTT nggak jujur, Pak Asman nggak jujur, dan sebagainya. Itu murni sebuah kesalahan gue. Gue juga minta maaf atas perilaku gue yang nggak sopan. Gue minta maaf atas semua ucapan bercandaan gue yang tidak layak untuk menjadi konsumsi publik. Gue pure sebagai manusia mengakui kesalahan gue. Gue juga udah telepon Pak Asman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Asman, ya kan. Doakan Pak, semoga saya bisa jadi pribadi yang lebih baik, ya kan. Saya juga bakal menjelaskan ke teman-teman, ya kan, di media maupun di teman-teman sekitar bahwa apa yang terjadi di video itu tidak mendeskripsikan Pak Asman sama sekali. Gue minta video call langsung. Gue minta maaf ke Pak Asman dan ke anaknya dan keluarganya. Gue juga bakal upload video full percakapan gue sama Pak Asman di YouTube, karena gue gak mau buat berpart-part di TikTok. Gue mau close ini masalah. Gue gak mau nyari view, gue gak mau nyari engagement. Gue gak mau orang-orang memanfaatkan momentum ini, karena jujur dalam hati gue yang terdalam, gue sangat menyesal, sangat bodoh, gue merasa malu. Tapi gue yakin satu hal, bahwa ini sudah kejadian. Gue sebagai laki-laki gue harus gentle. Gue minta maaf sekali lagi kepada warga NTT, kepada orang-orang yang tersakiti, khususnya ke keluarga Pak Asman dan Pak Asman. Gue berjanji bakal menjadi pribadi yang bakal lebih baik lagi. Nah gitu dong Bang Richard, harus punya etiket baik untuk meminta maaf, apalagi beliau itu orang tua ya, harus dihargai. Dan dia sudah sangat jujur kok. Jangan tagal, Bang Richard punya HP saja, harga diri seseorang diinjak-injak dan dipermalukan serta dirugikan. Ya, belum tahu dahsyat mulutnya orang NTT. Mulut pisau sabu, mulut parang Bajawa, mulut parang Sumba, mulut korung atau tombak Manggarai. Ada semua. Belum mulut sensor gergaji dan lain-lain. Itulah kami NTT, punya jiwa penyayang dan tenggang rasa. Satu yang tersakiti, kami semua merasa sakit.
Tapi ketika kalian baik dengan kami akan 1000 kali lebih baik, ya. Shalom, salve. Selamat malam, Bang Richard. Cukup sekian video kali ini. Salam hormat. Peace. Sudah clear semuanya. Ada klarifikasi juga dari Richard. Dia sudah mengklarifikasikan itu. Oke, see you.